Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ihsan Faikul Mikdad, Nafa Media Prawari, Nadia Anissa, Deandra Deswita Putri, Dayang Isra Ahsini Putri, Giska Desmarila, dan Rahma Safitri. Pada praktikum ini, kami mengamati karakteristik dan juga mutu dari telur bebek. Adapun alat yang kami gunakan yaitu jangka sorong, penggaris, kertas milimeter, plastik bening, pengocok telur, timbangan analitik, stopwatch, panci, pisau, mangkuk, sendok, kompor, teropong telur, gelas ukur, gelas beker, wajan, dan piring. Prosedur kerja yang pertama yaitu pengamatan fisik telur. Langkah pertama adalah ambil 1 butir telur, kemudian kita timbang telur tersebut. Dari hasil penimbangan, kita dapat mengetahui bahwa telur tersebut memiliki berat 68 gram. Lalu langkah selanjutnya, kita mengamati kulit telur bebek. Telur bebek memiliki warna kulit yang agak keputihan dan juga ada yang biru kehijauan. Telur bebek sendiri berbentuk oval dan juga cenderung lebih besar dari telur ayam. Kulit telur bebek sangat halus dan terlihat lebih mengkilat. Untuk kebersihannya sendiri, telur bebek sangat bersih dari kotoran. Setelah itu, kita ambil 1 butir telur, lalu rendam dalam air, dan kita amati telur tersebut. Telur bebek tenggelam hingga menyentuh dasar wadah, yang artinya kondisi telur masih sangat bagus atau masih baru. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan candling menggunakan teropong telur. Dan hasilnya kita bisa lihat seperti di video. Setelah itu, kita melakukan shaking untuk mendengarkan bunyi telur. Hasilnya, tidak terdengar bunyi dari goncangan telur, yang artinya kualitas telur sangat bagus. Langkah terakhir, pecahkan telur lalu amati bentuk dan warna telur bebek. Bentuk telur bebek terpisah menjadi 2 bagian antara putih dan kuning. Kuning telur terletak di tengah dan masih utuh. Untuk warna kuningnya berwarna kuning ke orange cerah dan untuk putihnya berwarna putih bening. Dari hasil tersebut, kita dapat mengklasifikasikan bahwa telur tersebut termasuk ke dalam telur kelas mutu 1. Next, kita ke prosedur kerja yang kedua, yaitu pengamatan penggorengan telur. Adapun langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, kita siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Lalu, ambil 2 butir telur dan goreng telur masing-masing dengan waktu 1 menit dan 2 menit. Dari hasil pengamatan, kita bisa melihat bahwa telur yang digoreng dalam waktu 1 menit, kuning telurnya terlihat berwarna orange, dan bentuknya masih sangat cair serta tidak matang. Bentuk kuning telurnya sendiri masih utuh dengan posisi yang berada di pinggir. Untuk keadaan putih telurnya, telur yang digoreng dengan waktu 1 menit ini berwarna bening dengan tekstur sedikit encer. Untuk telur yang digoreng dalam waktu 2 menit, kuning telurnya lebih berwarna kekuningan dengan sedikit orange, serta kuning telur sudah lebih matang dibandingkan telur yang digoreng dalam waktu 1 menit, dengan posisi kuning telur berada di tengah. Untuk putih telurnya, telur yang digoreng dalam waktu 2 menit ini tidak seencer telur dengan waktu penggorengan 1 menit dengan warna putih yang sedikit kekuningan. Dari baunya sendiri, telur dengan waktu penggorengan 1 menit memiliki aroma amis yang lebih kuat. Dan untuk rasanya sendiri, kuning telur yang digoreng dalam waktu 1 menit memiliki rasa amis dengan rasa putih telurnya yang lembek dan sangat cair. Sedangkan untuk telur yang digoreng dalam waktu 2 menit, rasanya lebih gurih dengan kuning telur yang setengah matang. Untuk prosedur kerja yang ketiga yaitu pengamatan perebusan telur utuh. Tahap pertama, kita rebus air dalam panci sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 2 butir telur dan masing-masing telur diberi waktu 10 dan 15 menit. Setelah direbus, kita lanjut ke tahap yang terakhir yaitu mengamati warna dan juga keadaan putih dan kuning telur, bau, serta rasa. Untuk telur yang direbus dalam waktu 15 menit,
memiliki putih telur dan kuning telur yang sudah matang dengan sempurna. Dan untuk warnanya, putih telur berwarna lebih putih dan juga kuningnya berwarna kuning pucat. Dalam 10 menit, keadaan putih telur sudah matang, tetapi untuk kuningnya sendiri itu masih setengah matang. Dan untuk warna putih telur berwarna putih dan kuningnya berwarna seperti orange cerah. Untuk bau dan rasanya, telur yang direbus dalam waktu 10 menit memiliki bau yang masih amis dengan rasa putihnya yang lembut, tetapi rasa kuningnya lembek dan juga setengah matang. Sedangkan bau dan rasa dari telur yang direbus dalam waktu 15 menit lebih tidak amis, dan untuk rasanya sendiri putih telur lebih enak dan juga lebih pas ketika dimakan. Sedangkan kuning telurnya juga lebih enak dan tidak terlalu bau. Selanjutnya yaitu prosedur kerja yang keempat, kita akan mengamati perebusan telur atau ceplok air. Adapun langkah pertama yang kita lakukan adalah rebus air terlebih dahulu di dalam panci sampai mendidih. Setelah air mendidih, pecahkan 1 butir telur ke dalam panci dan rebus telur sampai matang. Setelah matang, angkat telur dan taruh di wadah yang bersih. Lalu kita amati warna, keadaan putih dan kuning telur, bau, serta rasa. Dari pengamatan dan kita dapatkan bahwa bau pada telur tersebut tidak amis. Untuk rasanya, terutama pada putih telur, terasa agak hambar dan teksturnya lembut ketika dimakan. Warna pada bagian luarnya putih bersih, lalu ketika dibelah, bagian kuningnya pada lapisan pertama berwarna kuning dan dalamnya berwarna orange. Keadaan pada putih telur tersebut terlihat matang sempurna dan juga lembut. Namun, kuning yang terbungkus di dalamnya tidak pecah dan terlalu matang. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan yolk index dan health unit pada telur bebek. Pertama, kita ambil 1 butir telur bebek, kemudian kita timbang. Dari sini, kita dapat melihat bahwa telur bebek tersebut memiliki berat 63 gram. Kemudian, kita pecahkan telur bebek di atas milimeter blok yang dialasi plastik bening. Setelah itu, kita ukur tinggi dan diameter kuning telur dan juga putih telur menggunakan jangka sorong. Dari pengukuran tersebut, didapatkan tinggi kuning telur yaitu 1,95 cm, diameter kuning telur 4,65 cm, tinggi putih telur 0,68 cm, dan diameter putih telur yaitu 9,59 cm. Kemudian, kita akan mengukur pH dari kuning telur dan putih telur dengan menggunakan pH stick. Untuk kuning telur sendiri, setelah diukur dengan pH stick, menghasilkan warna hijau tua, yang kemudian kita cocokkan dengan angka pH yang ada. Dan didapatkan hasil pH dari kuning telur tersebut yaitu 9. Dan untuk putih telurnya sendiri, setelah diukur dengan pH stick, menghasilkan warna hijau yang sedikit lebih muda, yang jika kita cocokkan dengan pH yang ada, didapatkan hasil pH dari putih telur tersebut yaitu sama dengan 7. Dari data yang kita dapatkan tadi, selanjutnya kita akan menghitung yolk index dan health unit dari telur bebek. Untuk mendapatkan hasil YI dan HU, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. YI sama dengan tinggi kuning telur dibagi diameter kuning telur. YI sama dengan 1,95 cm yang menjadi tinggi dari kuning telur dibagi dengan 4,65 cm yang menjadi diameter kuning telur. Sehingga didapatkan hasil dari YI atau yolk index yaitu 0,42 cm. Dan untuk hasil dari HU atau health unit sendiri, kita dapat menggunakan rumus tinggi putih telur dibagi dengan berat keseluruhan. Tinggi dari putih telur tadi yaitu 0,68 cm dan berat keseluruhan yaitu 63 gram. Sehingga 0,68 cm kita bagi dengan 63 gram. Dan kita dapatkan hasil dari health unit adalah 0,01 cm per gram. Dari hasil pengamatan yang kita lakukan, kita dapatkan bahwa yolk index dari telur bebek tersebut adalah 0,42 cm dan untuk
1 cm per gram. Setelah melalui rangkaian prosedur kerja tadi, kita lanjut ke prosedur kerja yang keenam, yaitu melakukan pengamatan pada daya busa telur bebek. Langkah pertama, ambil 1 butir telur, lalu pisahkan kuning dan putih telur. Setelah itu, ukur pH masing-masing bagian telur dengan pH stick. Untuk kuning telur sendiri, setelah diukur dengan pH stick, menghasilkan warna hijau tua yang kemudian kita cocokkan dengan angka pH yang ada. Dan didapatkan hasil pH dari kuning telur tersebut yaitu 9. Untuk putih telurnya sendiri, setelah diukur dengan pH stick, menghasilkan warna hijau yang sedikit lebih muda, yang jika kita cocokkan dengan angka pH yang ada, didapatkan hasil pH dari putih telur tersebut yaitu 7. Setelah mengukur pH, selanjutnya kita ukur volume putih telur dan didapatkan hasil 15 ml. Kemudian, kocok putih telur dan ukur kembali volume serta pH telur yang telah dikocok. Ternyata, setelah dikocok, volume putih telur bertambah menjadi 47 ml. Dan dari hasil pengukuran pH, didapatkan warna hijau tua yang jika dicocokkan dengan angka pH, menunjukkan putih telur yang sudah dikocok memiliki pH 9. Hasil ini menunjukkan perbedaan bahwa putih telur yang dikocok bersifat basah dengan pH 9, sedangkan putih telur yang tidak dikocok bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Untuk menghitung daya busa telur bebek, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu daya busa sama dengan volume setelah dikocok dikurang dengan volume sebelum dikocok. Sehingga dari hasil pengamatan yang kita lakukan, kita bisa mengetahui bahwa daya busa dari telur bebek tersebut adalah 32 ml. Prosedur kerja yang terakhir yaitu mengamati bagian yang dapat dimakan dari telur bebek. Pertama-tama, siapkan 2 buah telur bebek serta peralatan lainnya seperti wadah dan timbangan. Timbang masing-masing telur dan kategorikan kelas mutunya. Untuk telur yang pertama, kita dapatkan bahwa telur tersebut memiliki berat 89 gram dan telur yang kedua memiliki berat 68 gram. Lalu, kita rata-ratakan berat kedua telur tersebut sehingga didapatkan hasil 78,5. Dari hasil tersebut, kita dapat mengklasifikasikan bahwa telur bebek ini merupakan kategori bobot yang besar, yang lebih dari 60 gram. Langkah selanjutnya adalah pecahkan telur, lalu pisahkan cangkang dan isinya. Setelah itu, timbang masing-masing cangkang dan isi. Untuk telur pertama dengan berat wadah 196 gram, didapatkan berat kotor telur adalah 275 gram dan berat cangkangnya yaitu 10 gram. Untuk telur yang kedua dengan berat wadah 227 gram, didapatkan berat kotor telur adalah 287 gram dan berat cangkangnya yaitu 8 gram. Dari hasil pengukuran tadi, kita catat sehingga didapatkan data-data berikut. Untuk mencari presentase BDD atau berat dapat dimakan, kita bisa menggunakan rumus persen BDD sama dengan berat bersih dibagi berat utuh dikali 100%. Telur pertama dengan berat bersih 79 gram dan berat utuh 89 gram memiliki persentase BDD sebesar 88,76%. Sementara telur kedua dengan berat bersih 60 gram dan berat utuh 68 gram memiliki persentase BDD sebesar 88,23%. Baiklah, itulah hasil praktikum kami dalam mengamati karakteristik dan mutu telur bebek. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video praktikum lainnya ya. Terima kasih sudah menonton.